Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Lydia Febrianti. Saya berasal dari program studi agribisnis bidang minat penyuluhan dan komunikasi pertanian. Di sini saya akan mempraktikkan pengolahan hasil pertanian. Di sini saya sudah menyiapkan bahan-bahannya. Saya menggunakan 1 kg kedelai. Bahan pembantunya itu ragi tempe, alat timbangan untuk mengukur setiap nanti hasil jadinya, dan menggunakan alat pembungkus yaitu menggunakan daun dan plastik. Kemudian ada perlengkapan lainnya yaitu seperti panci untuk merebus kedelai, dan ada ember untuk perendaman dan alat-alat sebagainya. Setelah tadi perkenalan mengenai bahan-bahannya, kita akan mencuci kedelai tersebut, memisahkan dari kotoran-kotoran yang ada agar menghasilkan tempe yang bagus. Gunakan air yang bersih dan mengalir agar debunya, kotorannya hilang. Setelah tadi mencuci kedelai, kita pindahkan kedelai tersebut ke dalam panci dan beri air secukupnya dan lakukan perebusan kurang lebih selama 30 menit dengan api sedang. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses pengupasan kulit ari pada kedelai. Setelah dilakukannya perebusan selama 30 menit, ini merupakan penampilan dari kacang kedelai. Kemudian kita akan mematikan kompornya dan memindahkan kacang kedelai tersebut ke dalam ember yang bersih untuk dilakukan perendaman selama kurang lebih 12 jam agar pengelupasan dari kulit ari menjadi sempurna keseluruhan. Kita gunakan lap bersih karena untuk menahan panas dari perebusan tadi. Rendam rebusan kacang kedelai tadi dengan air bersih secukupnya sampai menutupi permukaan kedelai. Kita lakukan perendaman ini sampai 12 jam atau semalam. Sobat mahasiswa, ini adalah tampilan dari hasil perendaman selama kurang lebih 12 jam. Mungkin belum semuanya kulit arinya terpisah, maka dari itu kita akan membantunya memisahkan kulit ari dari kacang kedelai agar nanti produk hasil tempenya menjadi bagus dan sempurna. Dilakukannya proses pemisahan kulit ari secara manual agar memastikan bahwa kulit ari semuanya terpisah dari biji kedelai tersebut, karena hal ini akan mempengaruhi hasil pertumbuhan jamur pada tempe nantinya. Ini merupakan tampilan kacang kedelai yang sudah terpisah semua dari kulit arinya. Setelah proses tadi, kita akan kembali merebus kacang kedelai ini selama 60 menit agar kacang kedelai menjadi matang sempurna, dan kita akan menggunakan api sedang. Mari kita tunggu selama 1 jam. Nah, ini dia penampilan setelah dilakukannya perebusan kurang lebih selama 1 jam. Kita matikan kompor dan selanjutnya kita akan melakukan penirisan dan pendinginan terhadap kacang kedelai tersebut. Kita menggunakan alat bantu tentunya agar pekerjaan kita lebih cepat. Nah, setelah tadi proses pemisahan air perebusan, kita selanjutnya akan melakukan pendinginan kacang kedelai. Nah, jangan lupa kita akan mengalasi nampah tersebut dengan 2 lapisan. Yang pertama dengan menggunakan daun pisang dan yang kedua menggunakan alas koran. Kita akan menyebar kacang kedelainya agar cepat dingin. Dalam proses pendinginan, kita bisa menggunakan alat bantu, baik menggunakan kipas listrik maupun kipas tangan seperti ini. Setelah dirasa kacang kedelai dingin, kita akan siapkan ragi tempenya. Dalam buku panduan dianjurkan 1 gram untuk 1 kilo. Namun pada saat bertanya pada pengusaha tempe, mereka menggunakan cukup banyak ragi tempe, yaitu sekitar 1 sendok makan untuk 1 kilo. Wah, itu perbandingan yang sangat jauh.
Maka dari itu, di sini saya menggunakan 1,5 gram ragi tempe untuk 1 kilo kacang kedelai. Campurkan hingga merata ragi tersebut ke seluruh bagian kedelai dan kemudian dibungkus ke dalam daun pisang ataupun plastik. Nah, di sini saya dibantu melakukan pengemasan kacang kedelai oleh ibu saya. Nah, di sini saya menggunakan lilin sebagai perekat untuk kemasan pada plastik. Nah, plastik di sini juga saya menggunakan plastik ukuran 1/4. Di sini juga plastiknya telah saya bolongi menggunakan tusuk gigi yang bersih tentunya, agar proses pertumbuhan jamur pada kacang kedelai lebih cepat dan sempurna tentunya. Setelah proses pengemasan tadi, selanjutnya kita akan menyimpan atau diperamkan kedelai tersebut selama 30-40 jam agar terjadi proses fermentasi pembentukan tempe nanti. Nah, ini merupakan setelah proses pemeraman selama 30 atau 40 jam. Ini dari kemasan plastik dan ini dari kemasan tempe. Hasilnya lumayan bagus, dari baunya lebih enak menggunakan daun pisang ternyata ketimbang menggunakan bungkusan plastik. Kita akan mencoba dari kedua bungkusan tadi. Ini dari daun pisang, baunya lebih enak ketimbang tadi menggunakan plastik. Walaupun bentukannya lebih rapih menggunakan plastik ya, dari segi warnanya pun lebih kuning menggunakan daun pisang. Kita akan coba memakan dari kedua jenis bungkusan ini dan ternyata rasanya lebih enak menggunakan daun pisang ya. Nah, dari praktek ini kita mendapatkan hasil untuk 7 kemasan menggunakan daun pisang dan 4 kemasan menggunakan bungkusan plastik. Sekian praktek dari saya cara pengolahan kedelai menjadi tempe.